Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Dianto. Semoga kalian tetap semangat belajar. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bahasa Jawa. Yang kita pelajari materinya adalah nyemak perangan teks laporan hasil observasi, yaitu menyimak bagian teks laporan hasil pengamatan. Nana, coba dilihat, disimak uraian berikut. Teks laporan hasil observasi yaiku teks sing ancase menehi. Ini maaf, ada kesalahan. Ini bukan hasil ya. Hasil. Saya ulang lagi. Teks laporan hasil observasi yaitu teks sing ancase menehi kawruh atau informasi. Kawruh itu informasi. Babagan objek utawa kadadian sawise dianakake penelitian kanthi sistematis. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang tujuannya memberikan pengetahuan ya, atau informasi tentang objek atau peristiwa setelah diadakan penelitian secara sistematis. Dene ancas panaliten supaya entuk pamedaran sing rinci babagan sawijining prastawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang rinci tentang suatu peristiwa. Laporan hasil observasi itu ngemot panjlentrehan utawa nglapurake hasil saka pengalaman. Laporan hasil pengamatan tersebut berisi uraian atau laporan hasil dari pengamatan. Titikan laporan hasil observasi kaya ing ngisor iki. Ciri-ciri laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Ada 3 anak-anak ini ciri-ciri laporan hasil observasi atau titikan laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, teks ada dasar fakta. Teks ada dasar fakta. Teks berdasarkan fakta. Kaping loro yang kedua, bahasane narik kawigaten lan gampang dimengerteni pamaca. Bahasanya menarik ya dan mudah dipahami oleh pembaca. Kaping telu, diandharno kanthi jangkep, dijelaskan dengan lengkap. Jadi laporan ciri-ciri hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, teks ada dasar fakta. Yang keloro, bosone narik kawigaten lan gampang dimengerti pembaca, bahasanya menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, kaping telu, diandharno kanthi jangkep, dijelaskan dengan lengkap ya. Laporan hasil observasi kasusun dening 3 bagian kaya mengkene iki. Laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. 1. Kaping 1 itu ada pernyataan umum. Pranyata umum atau pernyataan umum. Bagian iki awujud pambuka bab kedadian kang dilaporake. Bagian ini berupa pengantar pokok cerita kejadian yang dilaporkan. Isine babagan keterangan utawa objek kang dilaporake. Isinya tentang keterangan atau objek yang dilaporkan. Pranyata iki biasane manggon ing paragraf wiwitan.
Pernyataan ini biasanya berada di paragraf pertama. Terus sing kaping loro ya. Kaping loro itu deskripsi bagian atau deskripsi bagian. Bagian iki awujud rerincen objek kang dilaporake. Bagian ini berupa rincian objek yang dilaporkan. Kaping telu panutup atau penutup. Bagian ini awujud dudutan utawa simpulan bab kadadean sing dilaporake. Bagian ini berupa ringkasan atau rangkuman dari kejadian yang dilaporkan. Jadi anak-anak, laporan hasil observasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang kaping pisan pranyoto umum, kaping loro deskripsi bagian, kaping telu penutup. Nah, untuk pelajaran bahasa Jawa itu ya, jadi pelajarannya adalah nyemak perangan teks laporan hasil observasi atau menyimak bagian teks laporan hasil pengamatan. Jadi kalau kalian pergi ke suatu tempat ya, itu bisa misalkan ke tempat wisata atau dimanapun, itu kalian bisa melakukan pengamatan atau observasi ya. Nah, untuk melakukan observasi itu diperlukan ya yang Pak Dianto tadi terangkan ya, harus lengkap ya, harus lengkap untuk melaporkan hasil observasi. Terus harus berdasarkan fakta ya, atau ada dasar fakta. Terus bahasanya harus menarik ya, biar pembacanya tidak bosan ya, dan mudah dimengerti pembacanya, lan gampang dimengerteni pamoco. Terus dan dijelaskan dengan lengkap, diandarno kanthi jangkep. Jadi untuk membuat laporan itu berdasarkan itu anak-anak, supaya untuk membuat laporan atau hasil pengamatan itu baik dan bagus. Saya kira itu untuk pelajaran bahasa Jawa pada pagi hari ini. Semoga kalian paham. Dari Pak Dianto cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.